Bu Senira, hari ini kami ada jadwal untuk supervisi. Ini untuk perangkat yang nanti kami gunakan, mohon bisa dicek terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Kusin. Ini rencana nanti materinya apa ya Bu? Kita nanti akan mengisi materi tentang Google Doc Bu, Ya. di materi pelajaran informatika. Metode yang digunakan? Kita nanti blended, jadi nanti untuk siswa yang ada di rumah, kita rencanakan nanti menggunakan Google Meet. Sementara untuk siswa nanti yang berada di sekolahan, kita langsung PTM. Coba saya cek dulu sebentar. Ini yang di langkah-langkah RPP-nya nanti tolong untuk pembukaannya anak-anak diberikan motivasi sama literasinya juga ada sehingga nanti tertanam atau menjadikan kebiasaan anak-anak sebelum pembelajaran kita literasi terlebih dahulu. Kemudian ini untuk bahan evaluasinya soal-soalnya nanti dibuat kisi-kisian juga ya Bu ya. Nanti supaya biar sesuai dengan materi yang Bu Christine berikan. Nah ini sudah bagus sekali materinya, nanti tinggal dibuatkan lagi saja, diperbaiki untuk dilengkapi di kisi-kisi soalnya untuk bahan evaluasinya. Nanti remedialnya juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa nanti keaktifan siswa pada saat pembelajaran diperhatikan ya Bu, apalagi ini nanti kan blended, ada yang online juga, jadi harapannya nanti tidak hanya siswa yang di sini saja yang offline yang aktif, tetapi juga dilibatkan yang di rumah, apalagi itu materi tentang baru ya, materi yang bagus sekali. Begitu Bu Christine. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa hari ini? Bang Nadi. Silakan Kak, bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, semoga kita semuanya senantiasa sehat dan tetap pastikan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan. Walaupun saat ini kalian berada di sekolahan untuk melaksanakan PTM secara terbatas. Dan pada kesempatan kali ini spesial, hari ini kita kedatangan Bu Senira. Nah, di sini Bu Senira akan memantau jalannya aktivitas kegiatan kalian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, monggo kami persilakan Bu Senira untuk dapat memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Semoga pagi ini semua kondisinya sehat. Anak-anak, hari ini akan ada Bu Senira hadir di tengah-tengah kalian selama pembelajaran informatika berlangsung. Saya berharap anak-anak tidak akan terganggu dengan hadirnya saya di sini. Semoga tetap berjalan sebagaimana biasanya pembelajaran bersama Bu Christine ya. Ya, silakan Bu Christine untuk bisa dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Bu Senira. Baik ya, semoga kehadiran Bu Senira di sini tidak membuat kalian jadi ini ya, terpikirkan ini ya. Baik, kita absen dulu untuk kehadiran kalian pada kesempatan pagi hari ini anak-anak. Yang pertama, Hanum Mahya hadir. Restu Adi Putra hadir. Baik anak-anak, untuk materi pada kesempatan hari ini nanti kita akan masuk ke dalam Google Doc. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita nanti akan masuk terlebih dahulu di Google Meet agar teman-teman kalian yang ada di rumah juga bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sambil kita siapkan untuk Google Meet-nya terlebih dahulu. Pagi hari ini kita akan belajar salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk membuat dokumen. Kalau dokumen yang biasanya kalian gunakan sehari-hari, mungkin kalian lebih banyak menggunakan program yang diaplikasikan oleh Microsoft, program Microsoft. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian akan membuat satu dokumen, Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan salah satu aplikasi online. Kenapa kita memilih aplikasi online? Karena saat kalian menggunakan Microsoft Word misalnya ya, aplikasi yang tidak online, kadang-kadang kalian membutuhkan perangkat tambahan. Misal kalian harus membuatkan
Google Doc, istilahnya seperti itu. Sama sebenarnya prinsipnya. Kalau kalian sudah pernah menggunakan Microsoft Word, pastinya kalian tidak akan terlalu asing manakala kalian menggunakan fasilitas ini. Di mana salah satu kelebihan dari Google Doc ini, kalian nanti bisa langsung melakukan kolaborasi antara satu dengan yang lain. Jadi nanti akan langsung muncul email balik. Misalnya kita ingin men-sharekan satu materi, ingin langsung mendapatkan jawaban, akan secara otomatis orang yang mendapatkan link itu juga dia nanti akan bisa langsung memberikan jawaban. Kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Word kan nggak bisa. Misalnya saya minta tolong kalian buat surat masal misalnya, atau kalian buat brosur dengan menggunakan Microsoft Word, kalian bikin dulu. Nanti baru kalian kirim. Saya cek lagi. Kemudian kalau ada koreksi saya kembalikan lagi. Itu kan akan menghabiskan waktu. Tapi dengan menggunakan salah satu aplikasi yang sifatnya secara online, nanti kalian akan lebih mudah real time. Saat kalian mengerjakan pun, saya nanti akan bisa langsung melihat tampilannya seperti apa. Oke, kita akan coba praktekkan langsung, sekaligus nanti kita akan kolaborasi bersama dengan teman-teman kalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya nggak tahu ya. Biasanya kadang saat kalian masuk ke dalam link, itu kalian akan diminta untuk menuliskan nama. Nah, itu kalian tuliskan nama. Kalau kalian tidak tuliskan nama, nanti munculnya semacam ini. Koala anonim, nanti kadang-kadang dinosaurus, nanti kadang-kadang apa gitu, pokoknya muncul. Jadi nama kalian tidak muncul. Tapi kalau kalian saat ngeklik itu ada opsi semacam kotak, ada tuliskan nama. Kalian tulis nama kalian, itu nanti di sini akan muncul. Ini yang sudah masuk atas nama koala, yang nggak tahu koala itu siapa. Pokoknya kalau kalian merasa sudah masuk, langsung aja tulis nama kalian di situ. Nanti nama kalian akan bisa muncul di situ secara langsung. Jadi kalian nanti akan bisa langsung kolaborasi. Dan ini nanti akan kami lakukan untuk aktivitas kegiatan kalian selanjutnya. Jadi misalnya saya akan minta kalian tolong membuat satu dokumen tentang brosur misalnya. Kalian nanti gambarnya di situ, kita bareng-bareng macam itu. Dan nanti filenya linknya yang kalian kirimkan. Dan nanti kita akan langsung melakukan kolaborasi di situ. Seperti di sini, saya kok tulisan perintahnya dihapus ya? Sebenarnya kalian jangan menghapus tuliskan nama kalian di sini. Mungkin ini ya, karena tadi tulisannya tuliskan nama kalian masing-masing di sini, jadi kalian nulis. Udah seperti ini nanti bingung. Yang bawahnya ini disuruh ngapain gitu kan, nggak ada perintahnya. Nanti lain kali kalau misalnya ada satu perintah jangan dihapus, perintahnya biarkan saja. Dan di sini juga, ini siapa kalau langsung dihapus? Apakah ada di sini? Langsung bisa ya, nah ini jadi yang ada di sini, ini nanti kalian bisa langsung tahu. Memang kadang-kadang cuma berebut, tunggu dulu, temannya selesai saja. Karena nanti dia akan nampak terlihat. Dan nanti keuntungan di sini apa? Keuntungan di sini tuh kita bisa mengembalikan recover dari satu dokumen yang kemungkinan sudah tersave sebelumnya, semacam itu. Jadi kita mau lihat histori yang jam berapa nih, kita bisa kembalikan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Word itu kan kadang-kadang, aduh nama file yang kemarin apa ya? Atau mungkin kalau misalnya kalian kemudian misal tidak tahu siapa yang menghapuskan, kadang uring-uringan file saya siapa yang menghapus kayak gitu. Tapi kalau di sini nanti bisa tahu siapa yang menghapus tuh, kita bisa lihat recovery-nya ini terhapus di bagian ini, yang menghapus si A itu nanti akan mangkat. Itu salah satu keuntungan dari penggunaan Google Doc. Sekaligus nanti kalian juga akan bisa memberikan komentar misalnya seperti itu. 3. Nah, ini di sini sudah masuk, jadi nanti kalian akan bisa langsung tahu nih, teman kalian bisa langsung berkolaborasi juga. Jadi jadi sudah masuk. Kemudian Ayu nanti masuk dan seterusnya. Jadi ini adalah kemudahan yang bisa langsung kita lihat. Misalnya saya bertanya sesuatu atau saya meminta sesuatu materi yang harus segera kalian kumpulkan, kalian langsung ngetik di situ, terus saya langsung bisa tahu macam itu. Jadi kita nanti ke depan gunakannya lebih cenderung segala sesuatu yang sifatnya online. Jadi tidak kemudian kalian harus buka, karena kalau misalnya kalian dalam satu program yang sifatnya offline, itu kadang-kadang saat kalian kemudian tidak ada perangkatnya, itu kalian akan mengalami kendala, mengalami kesulitan. Dan kami pun melakukan pengecekan datanya nggak bisa
kelihatan juga. Jadi ini nanti akan selalu kita kolaborasikan dan nanti di materi ini kita akan banyak juga gunakan dari Google Classroom kita. Karena nanti ini kalau dikirimkan linknya misalnya seperti itu. Jadi kita langsung macam itu ya, bisa dipahami. Nah semuanya bisa. Oke. Mudah penggunaannya. Kalau untuk tampilan tombolnya kami sama nggak? Jadi ada file, edit, tampilan, sisipkan. Kalau bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Inggris ya nanti karena ini tersettingnya kan dalam bahasa Indonesia macam itu. Dan misalnya, nah di sini misalnya saya pengen nanti ada yang memberikan komentar, nanti tambahkan komentar. Kemudian file ini apakah hanya bisa digunakan secara online saja? Tidak. File ini dia bisa digunakan juga secara offline. Jadi nanti misalnya kalian khawatir, nanti jangan-jangan saya pas nggak punya kuota, bagaimana cara membukanya? Sediakan saja di dalam file, kalian beri pada pilihan sediakan secara offline. Jadi saat kalian nggak punya pulsa pun, kalian masih tetap bisa mengedit. Nanti saat dapat sinyal lagi, dia akan bisa macam itu. Jadi ini beberapa keunggulan dan juga saat kalian punya Drive atau Google Drive, sebenarnya kalau kalian menggunakan tadi di depan saya bilang, kalau kalian punya yang akun belajar.id, itu sebenarnya keuntungan untuk kalian. Kenapa? Karena penyimpanannya tidak terbatas. Kalau kalian pakai flash disk biasanya pakai yang berapa? Berapa? 16 apa? 16 giga misalnya, 16, 32 dan sebagainya. Kalau itu tidak terbatas, kalian mau mengumpulkan sebanyak apapun file di situ tuh nggak ada masalah. Jadi nggak membebani. Sama saya juga di dalam HP pun juga saya sudah tambahkan untuk drive-nya. Jadi saat kemudian HP kita penuh, memori kita penuh, langsung aja save-nya di dalam drive. Langsung nanti semua filenya kesimpan di situ lebih mudah. Dan kalian nggak perlu pakai bawa-bawa flash disk lagi kemana-mana. Kalau misalnya diminta untuk mengumpulkan ya tinggal buka aja internetnya, buka internet, ambil drive, ambil filenya, dan selesai. Daripada kalian bawa-bawa flash disk, ya kalau flash disknya bersih dari virus, kalau tiba-tiba flash disknya ada virusnya kan, nanti komputer kalian juga macam itu akan lebih memudahkan kalian. Dan nanti kita ke depan akan belajar beberapa program lagi yang lain. Harapan kita nanti dengan adanya program-program yang secara tidak langsung memudahkan kalian dalam melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan pembelajaran secara online, karena memang dituntut kondisi saat ini lebih banyak online. Kalau saya minta misalnya membuat satu dokumen misalnya yang ada di sini ya, kalian membuat suatu surat undangan misalnya, kemudian kalian di dalam kelas seperti ini, kalian nggak ada komputer, terus kalian mau bagaimana? Teman-teman yang ada di rumah kan nggak bisa melihat juga. Nah seperti ini. Jadi misalnya kalau buat surat undangan, nah kalian langsung ketik di sini nih, saya ini ketik semacam ini. Nanti yang ada di rumah juga bisa langsung, kita bisa langsung buka. Tapi kalau pakai dengan menggunakan komputer kan, yang bisa mempraktekkan ya hanya yang mempunyai komputer. Kalau yang nggak punya komputer bagaimana? Kita kan nggak bisa memaksakan juga wajib menggunakan komputer, misalnya seperti itu kan nggak bisa. Tapi dengan ini minimal, yang penting kalian kalau tadi dikatakan, Bu saya harus download dulu untuk Google Docs, itu memang enggak. Karena ini memang aplikasi juga. Sebenarnya punya Google juga, kalian download misalnya, tapi nggak berat. Dan nanti filenya kalau kalian khawatir, HP saya sudah nggak muat Bu, nanti untuk penyimpanannya bagaimana? Kalian download sekalian untuk drive-nya. Jadi Google Drive-nya kalian download, semua file kalian silahkan dipindah masukkan ke situ. Kalau misalnya punya foto, karena tadi di depan kalian kan pada setannya suka pada bikin video enggak? Yang suka cuma satu, mungkin sudah di-upload di YouTube atau di-upload di mana gitu ya. Jadi ini gambarannya, insya Allah akan lebih memudahkan kalian. Jadi jangan khawatir untuk kalian nanti menggunakan produk ini, menggunakan aplikasi ini akan banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Terutama saat kalian menggunakan akun belajar ID kalian. Kalau yang di SMP sudah dapat, nggak apa-apa, tetap dilanjutkan. Walaupun kadang-kadang namanya kan, misalnya Gladys SMP belajar ID misalnya, nggak apa-apa, tapi itu bisa tetap dimanfaatkan kalian gunakan semuanya. Itu anak-anak untuk penjelasan dan aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Sebelum Bu Christine akhiri, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Ya, Mbak. Siapa namanya? Bu Nadine. Ya, silakan Mbak Nadine.
Oke, baik. Baik ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adit yang tadi mengatakan bagaimana cara menyimpan dari Google Doc ke dalam Drive. Oke, jadi di dalam penyimpanan Google Doc ke dalam Drive, saat kalian sudah masuk ke dalam Google Doc itu sebenarnya secara otomatis file kalian akan tersimpan. Terima kasih Bu Christine, tadi sudah selesai pembelajarannya dengan bagus dan sudah berkenan di supervisi hari ini. Bagaimana Bu Christine tadi perasaannya waktu di supervisi pada hari ini? Ya itu Bu, tadi nampaknya masih ada beberapa yang kurang ya di pembelajaran tadi. Mungkin di poin keaktifan siswa itu sepertinya tadi masih kurang ya Bu? Iya, perlu ditingkatkan lagi itu sebenarnya ya, supaya lebih interaktif lagi, apalagi ini kan blended, ada yang online, ada yang offline juga, jadi kalau bisa ini yang online juga diminta untuk aktif juga, supaya kelihatan interaktif atau keaktifan siswa itu kelihatan gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti dibuat perbaikan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ya. Ya mungkin ada trik ya Bu, tadi tuh soalnya masih baru dan ini kebetulan kan siswanya itu masih kelas 10, masih malu-malu, belum kenal dengan teman-temannya yang lain juga, jadi masih, apalagi dengan blended itu memang terus terang sedikit kendala dalam kondisi yang seperti ini itu kadang-kadang kita masih harus memikirkan yang ada di rumah dengan memikirkan yang ada di sekolahan itu bagaimana kita mengkombinasikannya itu memang agak sulit ini Bu. Ya memang ini kendala pandemi, apalagi ini kelas 10 baru pertama kali PTM terbatas, jadi sesungguhnya itu kan metode pembelajaran yang kita gunakan harus sesuai dengan karakteristik siswa, sedangkan kita sendiri sulit untuk memahami, apalagi hanya di Zoom, hanya di Google Meet itu kan hanya tampak mukanya, kita sulit untuk mengenali karakter dari masing-masing siswa. Namun demikian kita mestinya juga harus bijaksana bagaimana bisa membangkitkan memotivasi anak-anak supaya tetap aktif meskipun dalam kondisi pada saat ini pandemi. Oh ya. Ya Bu, itu mungkin insya Allah nanti ke depan kita akan coba perbaiki kembali untuk pembelajaran sehingga nanti kita bisa menjangkau semuanya, baik yang ada di rumah maupun nanti siswa-siswa yang ada di sekolahan juga. Ya, bagus sebenarnya Bu Presiden sudah memanfaatkan IT, itu tadi materinya Google Doc ya? Ya, Google Doc itu kan termasuk yang update materi untuk bisa siswa pahami semuanya. Nanti tinggal mungkin bisa dikembangkan lagi saja Bu, apa yang Ibu diajarkan di kelas tadi bisa dituangkan dalam bentuk best practice maupun dikembangkan dalam bentuk penelitian tindakan kelas sehingga nanti tidak hanya siswa saja yang bisa memanfaatkan dampaknya tetapi juga Bu Christine sendiri bisa berdampak pada keprofesian atau bisa mengembangkan profesinya Bu Christine, keprofesionalnya. Ya terima kasih banyak Bu Senira telah memberikan banyak masukan kepada tetap kami. Semangat Ya, insya Allah kedepannya tetap sesuai jalannya RPP. Amin. Gitu. Ya.